Hai sobat, gue Anglis Story. Gue mau cerita tentang kisah yang dialami oleh para dokter gigi. Terima kasih para dokter gigi yang sudah mau sharing cerita mereka. Yuk kita simak. Cerita pertama dari dokter gigi yang buka praktek di New Zealand. Pada suatu hari seorang wanita datang kepadanya dan ia mengeluh tentang giginya yang terasa sakit di gigi serinya, gigi depannya ini. Dan ia juga bercerita kalau sebelumnya giginya itu dicabut dan ia juga mengeluhkan tentang karies di giginya. Dan pada saat dokter gigi itu meminta wanita ini membuka mulutnya, ia melihat kok giginya nggak kelihatan seperti gigi ya? Jadi dokter gigi pun bertanya padanya tentang hal itu. Dan wanita ini menjawab kalau setelah giginya itu dicabut, dia tidak suka melihat ada celah di gusinya itu. Jadi suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan di pantai, ia pun melihat ada gigi burung camar. Burung camar punya gigi? Ya gitulah, mungkin bukan gigi burung camar kali ya, kuku burung camar kali gitu ya. Jadi dia ambil dan dia bawa pulang ke rumah. Di rumah dia bentuk-bentuk hingga menyerupai gigi, lalu ditempelkan ke celah giginya itu dengan menggunakan super glue. Super glue tahu kan? Lem super yang kalau nempel di kulit itu susah ngeleteknya. Setelah ditempel bisa nutup celahnya itu, dia pun gembira, dia senang dengan hasilnya itu. Tapi kemudian ia mengeluh kok rasanya lama-lama nggak nyaman. Ternyata setelah dilihat, super glue itu telah sangat menempel ke gusinya hingga membuat iritasi. Oh, sepertinya wanita ini telah mengalahkan dokter gigi. Dan dia punya ide di mana untuk melem gigi supaya nggak lepas-lepas pakai super glue. Semoga nggak kenapa-napa sih si ibu ini. Cerita kedua. Aku kerja di klinik gigi selama 4 tahun dan pada suatu hari datang seorang pria parubaya dan ia minta agar gigi palsunya itu diperbaiki. Jadi biasanya kalau gigi palsu itu harus rutin setiap hari dilepas dan dibersihkan. Nah, pria ini tidak melakukan hal itu padahal dia punya perawat lansia di rumahnya dan gigi palsunya itu tetap nempel selama 10 bulan. Jadi aku pun harus melepaskan gigi palsunya itu dengan perasaan yang amat sangat karena ya kebayang dong 10 bulan betapa banyak makanan yang membusuk di celah-celah gigi palsunya itu. Dan terutama gigi palsunya itu sudah merubah bentuk gusi hingga gigi palsunya itu tidak pas lagi di gusi. Setelah kejadian ini, aku pun menghubungi setiap perawat lansia dan meminta mereka agar mengingatkan pasien mereka untuk melepaskan gigi palsunya setiap malam. Yang ternyata juga pernah ada kejadian di mana di balik gigi palsunya itu ada belatung. Tapi berkat ini sih ya jadi reminder ya. Siapa tahu saat gue mencapai usia itu, gue harus memakai gigi palsu. Ya gue harus ingat supaya gue membersihkan gigi palsu setiap hari. Yang ini cerita dari dokter gigi kosmetik. Jadi dia ceritanya ini ada seorang pasien wanita ya emak-emak, ibu-ibu gitulah. Yang dimana dia mengeluhkan kalau venirnya itu hilang. Venir kita tahu kan ya seperti ini supaya membuat gigi lebih kelihatan bersih, lebih kelihatan rapi. Ini pasien tidak kehilangan akal, jadi dia pun membeli sekotak kuku palsu tahu kan? Dan dia pun melem kuku palsu itu ke giginya. Cuma lama-lama si pasien ini cerita kalau dia kayaknya tuh males ya ngelemin. Ya dia mintalah ke dokternya gimana sih caranya supaya dikasih lem yang permanen gak lepas-lepas lagi. Tapi si dokter ini menolak. Dan dokter pun menawarkan ya gimana kalau kita bersihin aja giginya itu, karena kan pasti ya kotor ya di balik kuku palsunya itu yang nempel gigi. Yang ada si dokter gigi ini malah diomelin sama pasiennya, dibilang kalau si dokter ini maunya duit terus. Emang dikata bersihin gigi itu murah apa? Dokter gigi ini juga tidak peduli sama dia ya. Dia kan cuma mama biasa yang pengen kelihatan perfect, yang pengen kelihatan cantik tanpa butuh biaya lebih mahal. Jadi ya maaf aja ya. Kalau kamu tidak mau bantu ya sudah, bye. Gitu kali ya kira-kira. Setelah pasien ini pulang, si dokter gigi pun itu mikir, sebenarnya bagus juga sih kuku palsu ditempel ke sini. Karena kalau dari jauh ya kelihatan perfect, nggak kelihatan kalau itu kuku palsu.
Asal ngeliatnya jangan deket-deket aja. Sekarang ceritanya ada seorang gadis kecil yang datang ke dokter gigi, yang sewaktu si gadis kecil ini membuka mulutnya, dokter gigi pun kaget terpana karena ia melihat setiap giginya itu dililiti rambut, yang ternyata si gadis kecil ini punya hobi gigit rambut. Rambutnya digigit-gigit sampai putus dan hingga membelit giginya. Oh ya ampun. Ini kalau kayak gini setidaknya dia mesti botak atau dia pakai hijab kali ya, supaya dia nggak gigit-gigit rambut lagi. Sewaktu aku kuliah di kedokteran gigi, aku dan temanku dimintai tolong untuk menyiapkan 30 pasien untuk program gigi palsu mahasiswa tingkat 2. Ya, setidaknya harus mencabut seluruh gigi. Jadi ada pasien datang dan ia mengeluh tentang giginya, dia minta tolong supaya giginya dicabut. Lagi pula itu di giginya ada lubang di gerahamnya dan mulai terasa sakit. Pada saat aku, ya si mahasiswa kedokteran gigi ini ngeliat gigi itu, ternyata gigi yang dimaksud si pasien ini ada 2 bolong, 2 giginya, 1 gigi itu ada 2 bolong. Dan menakjubkannya ternyata si pasien ini bilang kalau selama itu giginya itu masih dipakai untuk mengunyah, tapi biarpun bolong 2, cakangnya itu kelihatan masih utuh. Maka dilakukanlah pencabutan gigi ini, dan gigi itu pun berhasil keluar hanya dengan sekali tarik, utuh. Wah, ini kayaknya yang hebat mahasiswa kedokteran gigi itu atau pasiennya dalam merawat gigi. Kayaknya dua-duanya. Aku harap kamu menyukai videoku ini, dan jika kamu punya pikiran atau unek-unek atau apapun tentang videoku ini, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan kata, dan kiranya kamu mau untuk subscribe dan juga like videoku ini. Oke, stay safe.